Ada lagi tuh, ada lagi. Karena banyak bang. Harus Siram, ay. Siram, ay. banyak bang. Bang, maju kecelakaan bang. Detik-detik yang menegangkan. Suara tembakan menggema di pegunungan Yahukimo. Pasukan TNI yang dipersenjatai lengkap dengan peralatan tempur modern berhasil melakukan operasi gempur dan membuat kelompok kriminal bersenjata, KKB, kalang kabut. Operasi ini dilakukan dengan strategi cermat. TNI tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tapi juga intelijen yang kuat. Mereka sudah memetakan pergerakan KKB berhari-hari sebelumnya, setiap jalur pelarian sudah diantisipasi, dan setiap kemungkinan serangan balik sudah diperhitungkan. Dan yang paling penting, setelah operasi gempur tersebut, TNI berhasil mengamankan wilayah yang selama ini jadi basis pergerakan KKB. Wilayah yang berhasil diamankan adalah kawasan strategis yang sering digunakan KKB untuk menyimpan logistik, melatih anggota baru, dan merencanakan aksi-aksi teror. Kawasan ini memiliki akses ke beberapa kampung, sehingga KKB bisa dengan mudah meminta atau memaksa warga memberikan bantuan. Selama ini, warga kampung di sekitar kawasan tersebut hidup dalam ketakutan. Mereka dipaksa memberikan makanan, dipaksa memberikan informasi, bahkan anak-anak muda mereka dipaksa bergabung dengan KKB. Kalau menolak, ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan fisik menanti mereka. Ini bukan perjuangan kemerdekaan, ini pemerasan dan penindasan terhadap rakyat sendiri, ujar salah satu anggota TNI. Dengan diamankannya wilayah ini, warga setempat akhirnya bisa bernapas lega. Mereka bisa kembali ke ladang tanpa takut ditembak. Imbuhnya. Selain itu, operasi ini juga mengungkap fakta miris. Kenapa KKB tetap bertahan di Papua? Kenapa mereka terus melakukan aksi kekerasan padahal rakyat Papua sendiri yang jadi korban? Ternyata ini bukan lagi soal ideologi kemerdekaan, tetapi ini soal kepentingan segelintir elit yang memanfaatkan perjuangan rakyat Papua untuk kepentingan pribadi mereka ya. Berdasarkan berbagai laporan dan investigasi, banyak anggota KKB yang sebenarnya adalah korban. Mereka dijanjikan kehidupan lebih baik, dijanjikan tanah Papua yang merdeka, dijanjikan kesejahteraan. Tapi kenyataannya, para elit di balik OPM dan KKB yang justru menikmati hasil pemerasan, menguasai tambang ilegal, dan mengendalikan jalur narkoba. Sementara anggota KKB di lapangan hidup di hutan, kelaparan, sakit-sakitan, dan dikejar-kejar aparat. Perjuangan OPM sudah tidak murni lagi soal kemerdekaan karena sudah dikotori oleh kepentingan bisnis gelap, perebutan kekuasaan, dan ambisi politik segelintir orang. Rakyat Papua yang polos dan berharap kesejahteraan malah jadi tumbal. Para elit di balik OPM sudah mengubah perjuangan rakyat Papua menjadi bisnis kriminal. Mereka mengatasnamakan kemerdekaan, tapi sebenarnya mereka sedang membangun kerajaan bisnis gelap. Uang dari tambang ilegal, uang dari perdagangan narkoba, uang dari pemerasan warga, semua masuk ke kantong mereka. Dan yang paling menyedihkan, banyak pemuda Papua yang terhasut oleh propaganda. Mereka dijanjikan jadi pahlawan kemerdekaan, dijanjikan tanah Papua yang makmur. Tapi kenyataannya, mereka jadi buron, hidup di hutan, jauh dari keluarga, dan ujung-ujungnya mati sia-sia. Tokoh masyarakat dari Kabupaten Yahukimo, Yonas Kogoya, menyebut bahwa rakyat kini sudah sadar bahwa perjuangan OPM bukan lagi untuk rakyat. Kami lihat sendiri, mereka bicara soal kemerdekaan, tapi yang mereka lakukan justru menindas kami. Mereka ambil hasil kebun, memeras pedagang kecil dan menakut-nakuti masyarakat. Jadi, merdeka itu untuk siapa? Untuk mereka sendiri, ujarnya dengan nada kecewa. Menurut Yonas, sebagian anggota OPM di lapangan bahkan mulai kehilangan kepercayaan terhadap pimpinannya. Banyak dari mereka yang ingin menyerahkan diri, karena menyadari bahwa perjuangan yang dijalankan selama ini hanya dimanfaatkan oleh petinggi OPM yang hidup nyaman di luar negeri. Petingginya hidup tenang di luar negeri, makan enak, bicara di forum dunia, sementara anak-anak Papua mati kelaparan dan tertembak di gunung. Itu bukan perjuangan, itu pengkhianatan terhadap rakyat sendiri, tegasnya. Sementara itu,
Tokoh pemuda Elpias Tabuni dari Kabupaten Jayawijaya menilai bahwa OPM telah kehilangan arah dan kepercayaan rakyat. Dulu kami hormat, kami pikir mereka berjuang untuk kami. Tapi sekarang jelas, yang menikmati hasil perjuangan itu cuman petinggi mereka. Rakyat menderita, anggota di lapangan juga menderita, jadi Papua Merdeka itu hanya untuk mereka, bukan untuk kami, ungkapnya. Masyarakat Papua kini semakin tegas menolak propaganda Papua Merdeka yang dijadikan tameng oleh OPM untuk menarik simpati dunia internasional. Bagi rakyat Papua, kemerdekaan sejati bukanlah dengan senjata dan kekerasan, melainkan melalui pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan yang membawa kedamaian. Sementara itu, tokoh masyarakat Papua, Timotius Mauri, menyatakan dukungan penuh terhadap TNI dalam upaya menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang berseberangan dengan pemerintah di wilayah Papua. Dalam pernyataannya di Jayapura pada Jumat, 14 November 2025, Timotius Mauri menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan kedamaian di tanah Papua. Saya, selaku masyarakat Papua, menyatakan dukungan penuh kepada TNI dan pemerintah Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Satgas yang telah melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, ujar Timotius. Ia menambahkan, kerja keras dan profesionalitas yang ditunjukkan TNI patut diapresiasi karena telah berhasil menciptakan situasi yang kondusif di berbagai wilayah Papua. Timotius berharap ke depan TNI terus bekerja secara profesional, humanis, dan berkomitmen menjaga Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Sementara itu, setelah dipukul mundur TNI, KKB dikabarkan melakukan reorganisasi dan mencari basis baru. Ini menunjukkan bahwa konflik di Papua belum akan berakhir dalam waktu dekat. Berdasarkan pola pergerakan KKB selama ini, setelah kalah dalam pertempuran, mereka biasanya akan mundur ke wilayah yang lebih terpencil, merekrut anggota baru, dan memperkuat persenjataan. Lantas, siapa yang mendanai KKB? Dari mana mereka dapat senjata canggih? Bagaimana mereka bisa terus bertahan meskipun terus dikejar aparat? Jawabannya sederhana tapi mengejutkan. Ada jaringan pendanaan internasional dan domestik yang terus mengalirkan uang dan senjata. Berdasarkan informasi yang beredar, setidaknya ada 5 negara di Pasifik yang baik secara diam-diam atau secara terbuka mendukung kelompok separatis Papua Barat untuk merdekakan wilayah itu dari Indonesia. 5 negara Pasifik itu telah menyuarakan dukungan kemerdekaan untuk Papua dengan dalih ada masalah hak asasi manusia, HAM di sana. Masalah itu telah berkali-kali dijawab para diplomat Indonesia di forum PBB ke-5 negara Pasifik tersebut, ialah Palau, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu.